Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu hasil diskusi kami tentang eksplorasi data dan pola penjualan. Saya pertama-tama introduksi dulu. Saya Muhammad Rizky Plani 23 10 55 20 111 dan rekan saya adalah Saya Nurung dari NIM saya 23 10 55 20 10 16. Kami dari program studi informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Lusina. Baiklah, inilah presentasi akan kami mulai. Exploratory data analis terhadap pola penjualan produk e-commerce menggunakan statistika deskriptif, univariat, dan multivariat berbasis Python pada Jupyter Notebook. Mata kuliah aplikasi kecerdasan buatan. Kita akan masuk di latar belakang dan fokus penelitian. Fokus makalah memahami pola penjualan produk e-commerce melalui exploratory data analysis atau kita sebut EDA. E-commerce mengubah cara konsumen mencari, membandingkan, dan membeli produk. Data transaksi dapat digunakan untuk memahami pasar digital secara lebih objektif. Pola penjualan perlu dieksplorasi agar informasi yang tersembunyi dalam data dapat dibaca. Pertanyaan, tujuan, dan manfaatnya, yaitu ada 4. Yang pertama, makalah menggabungkan EDA, statistika, deskripsi univariat, dan multivariat, serta Python dan Jupyter Notebook. Pertanyaan penelitian mencakup karakteristik data, analisis univariat, multivariat, visualisasi, dan pemanfaatan hasil EDA. Tujuannya mengidentifikasi struktur data, menjelaskan penerapan analisis, dan menyusun tahap Python atau Jupyter. Manfaat yang disebutkan meliputi aspek teoritis, praktis, dan metodologis. Mengapa EDA, statistika, dan Python digunakan? Di sini ada 4 akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, EDA membantu memahami struktur awal data sebelum analisis lanjutan. Yang kedua, statistika univariat membaca karakteristik setiap variabel secara terpisah. Statistika multivariat membaca hubungan awal antar variabel penjualan. Python dan Jupyter Notebook mengintegrasikan pengolahan visualisasi dan dokumentasi. E-commerce dan exploratory data analysis. E-commerce menjadi lingkungan transaksi digital bagi konsumen dan penjual. Data dapat mencakup transaksi, produk, kategori, harga, kuantitas, pembayaran, dan waktu. EDA digunakan untuk memahami struktur, distribusi, pola, dan hubungan awal dalam dataset. Tahap EDA meliputi pemeriksaan data, pembersihan, transformasi, pengelompokan, dan visualisasi. Statistika deskriptif, univariat, dan multivariat. Univariat menganalisis satu variabel melalui ukuran seperti minimum, maksimum, rata-rata, median, modus, standar, deviasi, persentase, dan frekuensi. Sedangkan multivariat membaca keterkaitan harga, jumlah penjualan, kategori, rating, diskon, dan waktu. Visualisasi yang disebutkan meliputi histogram, box plot, scatter plot, heat map, serta diagram batang. Hasil dibaca sebagai pola dan hubungan awal dalam data penjualan. Python dan Jupyter Notebook. Python didukung pustaka seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Scikit-learn. Jupyter Notebook menyatukan kode, tabel, grafik, dan narasi dalam satu kerja. Notebook digunakan untuk pemeriksaan data, filtering, transformasi, grouping, dan visualisasi. Alat komputasi mendukung proses analisis yang dijelaskan dalam makalah yang kami buat. Rancangan penelitian dan sumber data. Penelitian bersikap kuantitatif, deskriptif, berbasis analisis data. Fokusnya adalah deskripsi, eksplorasi, dan interpretasi pola, bukan pengujian kausal eksperimental. Dataset yang direncanakan membuat transaksi, produk, harga, diskon, rating, kategori, dan waktu. Bab 3 yang di dalam makalah menyatakan dataset aktual dan output Python belum tersedia saat bagian tersebut disusun.
Bagian ini akan dijelaskan oleh Nurung. Kepada Nurung, saya persilakan. Baik, pada halaman berikutnya itu pengumpulan data dan variabel. Saya akan jelaskan pengumpulan data dan variabel. Yang pertama itu ada data, dapat berasal dari dataset public e-commerce atau web scraping yang legal dan etis. Kedua, ada atribut dapat mencakup produk, kategori, harga, diskon, rating, review, jumlah terjual, toko, kota, dan tanggal ulasan. Yang ketiga, ada dataset publik dapat memuat pelanggan, produk, harga, diskon, pembayaran, dan tanggal pembelian. Ini untuk kriteria pengumpulan data dan variabel pada penelitian kita. Selanjutnya, alur analisis dan tahap EDA, yaitu yang pertama, pemeriksaan struktur, pembersihan, kemudian transformasi tipe data, univariate, multivariate, visualisasi, kemudian interpretasi. Yang kedua adalah pemeriksaan, meliputi missing value, duplikasi, tipe data, serta konsistensi tanggal. Yang ketiga ada tahap Python, yaitu import library-nya, kemudian load dataset, data understanding, future engineering sederhana, visualisasikan, kemudian menjadi interpretasi. Pustaka yang kita direncanakan itu Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn yang dapat kita jalankan atau kita install pada Python masing-masing. Kemudian kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Adapun hasil dan pembahasan di bab 4 ini kita jelaskan, yaitu memaparkan deskripsi dataset, analisis univariate, analisis multivariate, visualisasi, interpretasi pola, dan implementasi Python atau Jupyter Notebook-nya. Alurnya itu demikian alurnya: deskripsi data, univariate, multivariate, visualisasi, kemudian interpretasi. Selanjutnya ada profil, kualitas, dan variabel dataset. Dataset berisi 541.909 baris, 8 kolom utama, 25.900 invoice unik, 4.372 pelanggan unik, ada 10 kategori, dan 28 negara. Ini kita bisa lihat pada tabel di samping ini. Komponen dan keterangannya ada di sini. Komponen dan keterangannya, contohnya jumlah data awal, ada jumlah kolom awal, dan seterusnya. Selanjutnya ada periode transaksi. Periode transaksi itu 1 Desember sampai dengan Desember 2011. Kemudian dalam penelitian ini kita melaporkan tidak ada data duplikat dan 135.080 missing value pada customer ID. Ini pada sebuah data penjualan. Kemudian variabel inti mencakup invoice no, invoice date, customer ID, stock code, description, quantity, unit price, dan country atau negaranya. Ini dari hasil tabel pembahasan kita. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu analisis univariate atau variabel numerik, quantity, unit price, dan total sales dianalisis setelah invoice data diubah menjadi data time, dan total sales dibentuk dari quantity x unit price. Jadi seperti ini pada Jupyter Notebook kita buat data yang seperti ini, maka hasilnya tampil seperti ini. Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata jumlah produk yang dibeli dalam transaksi adalah 50,53 unit dengan median sebesar 51 unit. Kemudian menunjukkan bahwa distribusi jumlah pembelian relatif seimbang. Selanjutnya kita masuk ke kategori produknya, yaitu proses dan hasil. Dataset memiliki 10 kategori. Sports equipment memiliki total sales tertinggi sebesar 159.547.369. Diikuti jewelry dan furniture. Ini input codingan yang kita buat di notebook. Kemudian tampil hasilnya seperti pada gambar di sebelah kanan ini. Ada jewelry, furniture,
Itu ada totalnya, yang dibilang tadi kategori sport. Selanjutnya negara atau country tadi. Cakupan dan jumlah transaksinya. Dataset memuat 28 negara. Code delivery memiliki jumlah transaksi tertinggi 19.651. Diikuti Sierra Leone, Benin, Nigeria, dan Kamerun. Ini dataset yang kita set di pada Jupyter Notebook seperti ini. Kemudian hasil tampilnya seperti ini. Hasil dari setelah kita running atau kita jalankan. Selanjutnya kerangka pengolahan multivariate, yaitu ada invoice date, total sales, analysis, dan 5 data awal. Yang pertama, invoice date ini menghasilkan kolom year, month, dan year month. Ada tahun, bulan, tanggal. Kita bisa lihat di sini invoice date. Di sini tahun 2010, bulan 12, tanggal 1, jam 8.26. Itu termasuk dalam kolom invoice date. Selanjutnya ada total sales dihitung dari quantity x unit price. Quantity jumlah dikali unit. Di sini dia jumlahnya. Unit dikali quantity, jumlah sama harganya. Unit, quantity sama unit price. Kemudian ada analisis meliputi korelasi numerik serta agregasi kategori, negara dan waktu. Kita di sini ada country, year study, kemudian ada negara dan waktu. Ada di sini, kita bisa tabelnya pada sebelah kanan ini. Selanjutnya ada 5 data awal menunjukkan data frame yang telah diperkaya. Ada 5 data frame yang sudah diperkaya atau ditambah. Selanjutnya pada halaman ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya kita sudah menjelaskan oleh rekan Sinurung tentang kerangka pengolahan multivariat dan sebelum-sebelumnya tentang invoice, data, dan lain-lainnya. Saya akan menyambungkan apa itu tentang korelasi, quantity, unit price, dan total sales. Pada makalah melaporkan korelasi quantity total sales sebesar 0,6666.600. Unit price total sales sebesar 0,6535 dan quantity unit price sebesar 0,0018. Visual asli gambar 4.5 dan tabel 4.11 korelasi variabel numerik. Di sini ada 3, quantity, unit price, dan total sales. Dari data tersebut ada masing-masing harga, turunan, dan standarnya masing-masing berdasarkan perhitungan berdasarkan total sales sebesar 0, sekian dan 0,6 sekian pada penjelasan di atas tersebut. Maka hasilnya adalah quantity 1 dan unit price-nya di bagian quantity ada 0,0 sekian, total sales bagian quantity ada 0,65 sekian, termasuk di bawahnya ada 0,01776, unit price bagian unit price 1 juga, dan total sales di bagian unit price ada 0,065. Maka total salesnya adalah 0,65 sekian berdasarkan pada total sebesar unit price dan juga quantity dan unit price total salesnya. Maka untuk di gambar 4.11 berdasarkan hasil korelasi variabel quantity memiliki hubungan positif yang cukup kuat dengan total sales. Oke, kita akan masuk di bagian kategori produk dan total sales. Agregasi menghitung jumlah transaksi, jumlah total quantity, rata-rata harga, dan total penjualan. Sport equipment, jewelry, dan furniture menjadi 3 kategori dengan total sales tertinggi. Makalah menilai permintaan tidak terpusat pada satu jenis produk saja. Di sini di gambar visual asli gambar 4.6 ada banyak sekali, ada total sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 produk yang memiliki jumlah transaksi berbeda-beda, total quantity berbeda-beda,
harga, rata-rata, dan total penjualan juga berbeda-beda. Maka untuk tabel 4.12 adalah agregasi kategori dan total penjualannya adalah berikut pada kodingan di bawah gambar tersebut. Maka di sini akan memiliki banyaknya negara dan total sales. Togo memiliki total sales tertinggi sebesar 50.029.034,68. Meskipun jumlah transaksinya bukan yang paling tinggi, tapi di sini negara Togo memiliki total penjualan terbesar. Meskipun jumlah transaksinya bukan yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total penjualan tidak hanya dipengaruhi oleh frekuensi transaksi, tetapi juga oleh jumlah produk dibeli dan harga produk dalam transaksi tersebut. 4.3.4 menjelaskan bahwa adalah tren penjualan bulanan. Tabel 4.14 negara dan total penjualan, termasuk di gambar sampingnya visual asli gambar 4.7. Maka di bawahnya adalah tabel 4.13 agregasi negara. Agregasi penjualan bulanan dan tren. Data dikelompokkan berdasarkan year month. Peningkatan terlihat jelas pada September hingga November 2011. Maka data yang kami ambil termasuk data kategori tahun 2011. Dan November menjadi periode dengan total sales tertinggi. Pada gambar visual 4.8, di sini dari produk ada 10 produk memiliki waktu year month, jumlah transaksi, total quantity, rata-rata harga, total penjualan. Di sini ada banyak sekali data random yang kami ambil dan kami ekstrak ke Jupyter, maka hasilnya jadi begini. Data yang kami ambil adalah merupakan dari Kaggle coding diekstrak ke dalam visual gambar, maka hasil data kami adalah gambar 4.8. Maka tabel yang muncul adalah di tabel 4.16, jumlah transaksi per bulannya ada sekitar 10, dijelaskan dalam masing-masing korelasi tabel berdasarkan nilai hitungan rumus yang telah kami cari di Kaggle. Maka tabel 4.15 agregasi waktu dan penjualannya memiliki codingan di bawah tersebut. Maka bisa kita ambil pada contohnya. Sistem visualisasi data. Pada gambar sebelah kanannya ada invoice note, invoice nomor, invoice date, customer, dan sekian-sekian. Di sini data tersebut pada gambar 4.9 menjelaskan bahwa visualisasi digunakan untuk memperjelas hasil dan analisis. Jenis visualisasi, histogram, diagram batang, grafik, garis, dan heatmap korelasi. Tahap awal menyiapkan year, month name, year month, dan total sales. Library, Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Pada tabel 4.17 merupakan visualisasi datanya yang akan memunculkan tabel pada gambar 4.9. Histogram distribusi harga produk. Visual asli pada gambar 4.10 merupakan histogram distribusi harga produk yang memiliki frekuensinya masing-masing. Di sini rata-ratanya adalah 17.500 pada frekuensi sekitar 0 sampai 100. Pada tabel 4.18, histogram distribusi harga merupakan tabel 4.18 merupakan hasil codingan yang telah kami cari di Kaggle. Maka bentuknya adalah seperti gambar 4.10. Histogram digunakan untuk melihat distribusi unit price. Unit price dalam dataset berada pada rentang 1 hingga 100. Pada contoh gambar 4.10, makalah menampilkan distribusi harga produk dari harga rendah, sedang, hingga tinggi. Visualisasi kategori produk terlaris. Gambar 4.11 dari 4 produk tersebut di sini seperti biasa ada jumlah transaksi, quantity, dan total penjualan. Maka sport equipment memiliki jumlah pembelian tertinggi. Bisa kita tengok sini nomor 1 memiliki tertinggi sekitar 54.765. Berikutnya adalah jewelry, furniture, shoes, dan clothes. Makalah menilai tidak ada satu kategori yang mendominasi secara ekstrim. Artinya apa? Berarti artinya datanya sejajar sekitar 50 ribuan. Output notebook menampilkan agregasi top 10 kategori.
Pada tabel 4.19 merupakan codingan yang kami ekstrak ke Jupyter Notebook, yaitu diagram batang kategori produk terlaris. Negara dengan transaksi terbanyak. Dari 10 negara, Côte d'Ivoire berada di urutan pertama, diikuti Sierra Leone, Benin, Nigeria, dan Cameroon. Jumlah transaksi antar negara dinyatakan relatif berimbang. Bisa kita lihat pada gambar 4.12, rata-rata 19.000 semua, dan sisa-sisanya ada 14.000, ada 19.400, 19.410, dan sekian-sekian. Yang tertinggi adalah Côte d'Ivoire, merupakan sebanyak sekitar 19.651. Maka di gambar 4.13 dari 0 sampai 20.000, rata-rata hampir kognitif dan stagnan bersamaan dengan negara-negara 10 lainnya. Pada tabel 4.20 dan 4.21 merupakan hasil ekstrak Jupyter Notebook yang kami dapat di Kaggle. Grafik garis penjualan pembulanan akan dijelaskan oleh Nurung. Pada Nurung, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu grafik garis penjualan bulanan. Yaitu grafik penjualan, peningkatan penjualan dari September hingga November 2011 ini. Ada titik tertingginya berada pada November 2011, kita bisa lihat datanya. Kemudian lalu turun pada Desember 2011. November 2011, kemudian pada Desember 2011 juga turun datanya. Kita bisa lihat grafiknya pada gambar sebelah kanan ini, 4.15 ini, itu hasil visualisasi data dari gambar titik 14, yaitu dari hasil data Kaggle kami tadi. Selanjutnya, heatmap korelasi variabel numerik. Heatmap menampilkan hubungan quantity, unit price, dan total sales. Makalah menyatakan quantity dan unit price sama-sama memiliki hubungan positif terhadap total sales-nya. Kita lihat pada visualisasi data pada gambar 4.16 ini, maka hasilnya seperti pada gambar titik 4.17 ini, hasil dari kita merunning atau menjalankan kode pada Jupyter Notebook, yaitu ada quantity, unit price, sama total sales ini, maka hasilnya pada seperti ini. Pada gambar sebelah ini yaitu menjelaskan sebuah quantity, unit price, dan total sales. Selanjutnya ada interpretasi pola penjualan. Ada total sales dijelaskan melalui quantity dan unit price. Kemudian sports equipment memiliki total sales tertinggi, diikuti jewelry dan furniture. Yang ketiga ada Côte d'Ivoire tertinggi dalam jumlah transaksi, sementara Togo tertinggi dalam total sales. Yang keempat ada aktivitas penjualan meningkat pada September-November 2011 dan mencapai puncak pada November. Data ini kita ambil dari performance e-commerce dengan jumlah produk, harga, kategori, negara, dan waktu. Selanjutnya ada implementasi Python pada Jupyter Notebook. Ini implementasinya. Tidak pada gambar sebelah ini, table 4.26, tahap dan keterangannya. Kemudian library itu ada beberapa yang harus kita set ya. Pertama ada Pandas, ada NumPy, ada Matplotlib, dan Seaborn. Ini kita dapat menginstal atau menjalankannya pada Python. Kita hanya tinggal memanggil di terminal dengan cara install Pandas, install NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Yang kedua ada tahap import library, load data, pemeriksaan awal, pra pemrosesan, univariate, multivariate, visualisasi, dan ekspor hasil. Yang ketiga ada contoh kode utama membaca dataset, e-commerce, hasil datanya berupa CSV, membentuk fitur waktu, dan menghitung total sales. Kita lihat pada tabel 4.26, tabel ini menjelaskan hasil dari input tadi.
Ada notebook yang digunakan seperti berikut. Ini hasilnya tampil seperti ini pada tabel. Ada import library, load dataset, pemeriksaan awal, pemrosesan, analisis univariate, analisis, multivariate, visualisasi data, dan ekspor hasil. Selanjutnya, pada kesimpulan, dataset dan univariate. Dataset berisi 541.909 baris dan 8 kolom utama. Untuk analisis numerik maupun kategorikal, missing value dan customer ID tetap perlu diperhatikan. Univariate memberi gambaran quantity, unit price, total sales, serta kategori produk. Kategori dengan penjualan tinggi mencakup sport equipment, jewelry, furniture, shoes atau sepatu, dan clothes atau kaos. Baik. Mungkin ini hasil dari kesimpulan dari presentasi kami. Selanjutnya, dari kesimpulan berikutnya ada code delivery tertinggi dalam jumlah transaksi, sedangkan togo tertinggi dalam total sales, quantity dan unit price dinyatakan memiliki hubungan positif terhadap total sales. Visualisasi membantu membaca pola melalui histogram, diagram batang, grafis garis, dan heat map. Jadi kita tadi ada beberapa visualisasi data, kita baca datanya, maka polanya kita minta pertama ada histogram, ada diagram batang, ada grafik garis, kemudian ada heat map. Kemudian pada penjualan meningkatkan pada September, itu meningkat pada bulan September sampai dengan November 2011. Tadi kemudian menurunnya di 2011 juga, di bulan November sampai Desember menurunnya. Mencapai puncaknya pada November. Kemudian ada saran pengembangan dari kami, dari penelitian. Ada saran pengembangan dari kami, yaitu pertama, lakukan pembersihan customer ID dulu secara lebih mendalam. Jadi data yang kita ambil dari Kaggle, itu harus kita bersihkan dulu, baru dapat kita proses, kita analisis. Yang kedua, kembangkan clustering pelanggan, analisis produk per periode, dan prediksi penjualan. Yang ketiga, ada gunakan visualisasi yang lebih beragam dan interaktif. Contohnya seperti pada data yang kita tadi buat, ada pola, ada heat map, terus ada grafis, ada diagram batang. Mungkin itu grafik-grafik atau visualisasi data yang dapat kita baca dengan mudah. Selanjutnya ada tambahkan variabel pembayaran, perangkat, rating, pengirim, diskon, serta status pelanggan. Jadi tadi ada beberapa mungkin yang beberapa tabel itu sekiranya mungkin belum kurang lengkap, kayak belum ada perangkat atau rating, pengiriman, diskon, itu belum ada tertera di dalam sebuah tabel tadi. Kemudian gunakan hasil analisis untuk promosi, stok harga, dan pengembangan pasar. Mungkin itu dari presentasi kami. Baiklah, akan kami akhiri presentasi kelompok 3 kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang penjelasan dari kelompok 3. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.